Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku yang pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai salah satu karya sastra pada angkatan Pujangga Baru, yakni cerpennya karya Armin Pane yang berjudul Tujuan Hidup. Nah, video kali ini sendiri nantinya akan membahas mengenai bagaimana gaya penulisan dari cerpen Tujuan Hidup karyanya Armin Pane dan membandingkannya dengan gaya penulisan pada karya sastra angkatan sebelumnya, yakni pada angkatan Balai Pustaka. Apakah adanya perubahan atau pembaruan ataupun tidak? Nah, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya tujuan dari video ini sendiri itu nantinya kita akan melihat perihal pembaruan atau perubahan yang terjadi pada angkatan Pujangga Baru melalui salah satu karya sastra, yakni cerpen yang berjudul Tujuan Hidup karyanya Armin Pane. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai cerpen angkatan Pujangga Baru, yakni berjudul Tujuan Hidup karyanya Armin Pane. Nah, cerpen yang berjudul Tujuan Hidup ini sendiri merupakan salah satu cerpen yang dimuat dalam buku kumpulan cerpennya Armin Pane yang berjudul Kisah Antara Manusia yang terbit pada tahun 1953. Nah, cerpen ini dia menceritakan tentang seorang tokoh Kartini, yakni seorang guru SD yang tengah dilanda kegalauan luar biasa karena menyadari usianya itu kini sudah menginjak 25 tahun, yakni usia yang sudah cukup tua pada masa itu untuk mereka yang belum juga menikah alias sudah menikah jauh sebelum umur 25 tahun. Nah, padahal si Kartini ini dia sudah sangat menginginkan dipanggil ibu oleh anak kandungnya sendiri sebagaimana murid-muridnya di sekolah itu memanggil dirinya. Nah, namun rupanya tidak ada seorang lelaki pun yang berusaha untuk mendekatinya. Karena siapa yang mau mendekatinya? Yang muda-muda itu takut meminang si Kartini itu karena takut tidak dapat mencukupi hidup seorang perempuan yang tinggi pelajarannya dan yang dapat didikan serta kesenangan di lingkungan keluarganya, alias yang muda-muda itu merasa tidak percaya diri. Nah, sedangkan yang tua-tua itu takut memandang pelajarannya atau ilmu yang didapat oleh Kartini ini karena merasa tidak akan pantas apabila tokoh Kartini itu dijadikan sebagai ibu pengganti kepada 3 atau 4 orang anaknya. Nah, berdasarkan sedikit cuplikan yang saya jelaskan tadi, itu didapatkan bahwa yang pertama, dalam cerpen ini, itu sudah ada yang namanya pergeseran atau perubahan. Nah, di mana hal itu berihal tentang emansipasi wanita atau kesetaraan gender alias pemikiran dalam cerpen angkatan Pujangga Baru ini dia sudah modern. Nah, yang mana dalam cerpen ini dia itu menampilkan tokoh wanita yang sudah mengenyam pendidikan yang tinggi serta memiliki suatu pekerjaan. Nah, ini artinya itu menunjukkan bahwa adanya perubahan status wanita dari angkatan Balai Pustaka ke angkatan Pujangga Baru. Nah, hal itu tampak dalam kutipan cerpen Kartini seorang guru SD. Lalu pada kutipan selanjutnya, takut tidak dapat mencukupi hidup seorang perempuan yang tinggi pelajarannya. Nah, dari kutipan itu terlihat bahwa tokoh utamanya yakni tokoh Kartini itu sudah digambarkan sebagai orang yang memiliki pendidikan yang tinggi hingga ia bisa berprofesi menjadi seorang guru. Nah, yang mana seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu menunjukkan bahwa dalam cerpen ini dia sudah menjunjung yang namanya emansipasi wanita atau kesetaraan gender atau pemikirannya itu sudah modern alias tidak tradisional lagi. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada membicarakan soal fakta alias merupakan karya kontekstual yang membuat angkatan Pujangga Baru ini menjadi terbuka. Nah, bicara tentang kenyataan ini yang dimaksud dalam cerpen itu sendiri ialah pria akan merasa minder jikalau ia menyukai wanita yang pendidikan atau pekerjaannya lebih tinggi dari pria tersebut. Nah, dalam cerpen itu sendiri itu tampak dalam kutipan. Namun, rupanya tidak ada seseorang lelaki pun yang berusaha untuk mendekati Kartini. Siapa yang mau mendekatinya? Yang muda-muda takut meminang, takut tidak dapat mencukupi hidup seorang perempuan yang tinggi pelajarannya dan yang mendapat didikan serta kesenangan di lingkungan keluarganya.
Sementara yang tua-tua takut memandang pelajarannya karena merasa tidak akan pantas apabila Kartini dijadikan ibu pengganti kepada 3 atau 4 orang anaknya. Nah, dalam kutipan itu, di dalam kenyataannya itu memang begitulah, alias sebuah kebenaran di mana seorang pria ini dia akan merasa minder atau kurang percaya diri dengan perempuan yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi darinya. Jadi mereka merasa ragu, tidak percaya diri untuk mendekati perempuan yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi darinya itu. Nah, serta nih, pria tersebut juga dia merasa tidak pantas jikalau wanita berpendidikan tinggi hanya sekedar menjadi seorang ibu rumah tangga saja. Yang mana ini menunjukkan nih adanya emansipasi wanita di mana kesetaraan gender alias wanita itu juga bisa bekerja atau mencari uang seperti pria pada umumnya. Tidak hanya sekedar duduk di rumah menjadi seorang ibu rumah tangga. Nah, ini menunjukkan juga nih bahwa adanya perbedaan atau perubahan yang terjadi pada karya sastra angkatan pujangga baru berupa pada cerpen ini menampilkan yang namanya sebuah kenyataan atau yang bersifat kontekstual. Beda nih dengan karya sastra angkatan Balai Pustaka yang dia tuh masih bersifat tradisi atau sesuai dengan budaya. Atau pemikirannya itu masih pemikiran yang tradisional, bukan pemikiran yang modern seperti yang terjadi pada angkatan pujangga baru. Nah, selanjutnya itu ada berupa setting yang dipindahkan. Nah, yang mana pada cerpen ini dia sudah menggunakan setting atau latar kota metropolis alias tidak adanya budaya yang diunggulkan. Nah, beda nih dengan karya sastra angkatan Balai Pustaka yang mana dia menggunakan latar regional di mana peristiwanya itu terjadi di daerah yang terkena adat istiadat atau budaya. Nah, sehingga nih di dalam aspek yang ini cerpen yang berjudul Tujuan Hidup karyanya Armin Pane ini dia sudah melakukan yang namanya perpindahan setting alias dia sudah mengganti latar settingnya menjadi ke kota metropolis. Beda dengan angkatan sebelumnya yang dia masih bersifat kedaerahan atau bersifat regional. Nah, sehingga secara keseluruhan itu didapatkan suatu kesimpulan bahwa perubahan yang terjadi pada karya sastra angkatan Balai Pustaka ke angkatan pujangga baru memang benar terjadi pada cerpen ini. Nah, yang mana itu berupa yang pertama, latar yang digunakan merupakan latar kota metropolis sehingga tidak adanya unsur budaya yang melekat atau perihal peristiwa regional. Nah, yang mana nih kalau di angkatan Balai Pustaka itu dia menggunakan latar daerah yang penuh dengan adat istiadat atau tradisi. Nah, sedangkan pada angkatan pujangga baru itu latarnya itu sudah metropolis alias sudah modern atau sudah bisa kita katakan sudah berpindah. Nah, yang kedua itu adanya emansipasi wanita atau kesetaraan gender atau pemikirannya itu sudah modern lagi, yakni sudah tidak berpikiran tradisional seperti pada karya sastra di angkatan Balai Pustaka. Nah, pada angkatan pujangga baru dia itu sudah menjunjung tinggi yang namanya emansipasi wanita atau kesetaraan gender. Nah, yang terakhir itu yang ketiga itu ada membicarakan perihal kenyataan alias karyanya itu pada angkatan pujangga baru dia bersifat kontekstual atau berbicara tentang kenyataan. Nah, segitu dulu dari video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.